Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akrama man ittaqa bimahabbatihi wa aw'ada man khalafahu bighadabihi wa 'adzabihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadir Rasulillah wa khairi khalqih wa ala alihi wa sahbihi alladhi jahadu fi sabilih. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa lidah perlu dijaga oleh gigi yang begitu rapat, rapi dan kokoh, bahkan dikunci dengan dua bibir? Secara filosofis, karena lidah lebih tajam dari mata pedang yang dapat menembus ulu hati yang menyakiti seseorang. Pedang menyayat tubuh masih mudah diharapkan sembuh, tapi jika lidah menyayat hati, kemana obat tidak dicari? Berpikirlah dahulu sebelum berbicara. Apa isi perkataan? Apa dampaknya? Apakah akan mendatangkan kebaikan atau keburukan? Karena perkataan adalah kebajikan dan perkataan adalah malapetaka. Alfred Korzybski, seorang peletak dasar teori general semantik, menyatakan bahwa penyakit jiwa, baik individual maupun sosial, timbul karena penggunaan tutur kata yang tidak benar. Maka dari itu, Nabi Ibrahim alaihissalam pernah mengucapkan suatu doa yang sangat penting. Doa itu diabadikan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 84. Doa tersebut merupakan harapan dan keinginan Nabi Ibrahim agar orang-orang yang hidup setelahnya tetap menghormatinya dengan ungkapan-ungkapan yang baik. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Dan jadikanlah aku buah tutur kata yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Sayyidina Ali dalam maqalahnya menyebutkan, Inna lisanal mu'mini min wara'i qalbih. Sesungguhnya perkataan orang mukmin berasal dari hatinya. Wa inna qalbal munafiqi min wara'i lisanih. Sedangkan hati orang munafik berasal dari lisannya. Li'anna al-mu'mina idza arada an yatakallama bi kalamin tadabbarahu fi nafsi. Karena orang mukmin ketika ingin berbicara, ia renungkan terlebih dahulu. Jika baik, maka ia akan melanjutkan perkataannya. Fa in kana khairan abadahu wa in kana syarran wara'ahu. Wa innal munafi yatakallamu bima ata'ala lisanihi la yadri madha lahu wa madha alaih. Jika berdampak buruk maka ia akan meninggalkannya. Sedangkan orang munafik berbicara dengan lisannya saja, ia tidak tahu dampak baik dan buruknya. Makalah tersebut mengisyaratkan bahwa tutur kata merupakan cermin hati seseorang. Dalam peribahasa Indonesia, orang beriman menyadari bahwa mulutmu adalah harimau yang mengandung konsekuensi bahwa keselamatan seseorang tergantung tutur katanya. Bahkan lebih dari itu mencerminkan peribahasa murah di mulut, mahal di timbangan, yang berarti mudah mengatakan tapi sukar melaksanakannya. Sebaliknya, orang munafik digambarkan dalam peribahasa lain di mulut, lain di hati, yang dalam falsafah abad tanah Jawa. Falsafah babat tanah Jawa dikenal dengan esok dele sore tempe, yakni pribadi yang tidak konsisten antara ucapan dan perbuatan, cenderung berubah-ubah dan mudah terbawa oleh keadaan, berkaitan dengan bahayanya lidah yang bisa berfungsi ganda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain." Lidah dan dua bibir, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan.
Lidah adalah raja atas semua anggota tubuh. Semua tunduk dan patuh kepadanya. Jika ia lurus, niscaya semua anggota tubuh ikut lurus. Jika ia bengkok, maka bengkoklah semua anggota tubuh. Sebagai seorang muslim, kita dianjurkan untuk bertutur kata baik kepada siapapun. Bahkan hal tersebut merupakan salah satu indikator keberimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebuah pepatah Arab mengatakan, "Salamatul insan fi hifdzil lisan." Keselamatan manusia terletak dalam menjaga lisannya. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yadmanu li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi admanu lahu al-jannah." Barang siapa yang memberikan jaminan kepadaku untuk menjaga kejahatan lisan yang berada di antara dua tulang rahangnya dan kejahatan kemaluan yang berada di antara kedua kakinya, niscaya aku akan memberikan jaminan surga kepadanya. Rawahul Bukhari. Mengenai pentingnya bertutur kata yang baik, Al-Quran telah menggambarkan kepada kita semua bahwa ada 9 macam perkataan dalam Al-Quran yang dapat dijadikan panduan dalam bertutur kata. Yakni yang pertama, qawlam ma'rufa. Menurut Profesor Muhammad Quraish Shihab, qawlam ma'rufa berarti perkataan baik yang sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Selain itu, qawlan ma'rufa berarti pula perkataan yang pantas dengan status sosial yang berlainan, tidak menyinggung perasaan, serta pembicaraan yang mendatangkan kemaslahatan. Seorang guru bertutur kata yang santun, pejabat bertutur kata yang beretika. Demikian juga dengan seorang dai, tokoh masyarakat, petinggi ormas, dan lain hendaknya bertutur kata dengan ma'ruf sesuai dengan kondisi sosial dan budaya. Yang kedua, qawlan sadida, perkataan yang tegas dan benar. Qawlan sadida adalah perkataan yang benar, tegas, jujur, lurus, to the point, tidak berbelit-belit dan tidak bertele-tele. Yakni suatu pembicaraan, ucapan atau perkataan yang benar, baik dari segi substansi, materi, isi, pesan, maupun redaksi atau tata bahasanya. Yang ketiga, qawlan layyina, perkataan yang lemah lembut. Adalah penyampaian pesan yang lemah lembut dengan suara yang enak didengar. Lunak, tidak memvonis, memanggilnya dengan panggilan yang disukai, penuh keramahan sehingga dapat menyentuh hati. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan layyina ialah kata-kata sindiran, bukan dengan kata-kata terus terang atau lugas, apalagi kasar. Yang keempat, qawlan maisura, perkataan yang mudah. Perkataan yang mudah berarti berkata dengan mudah atau gampang, yakni mudah dicerna dan mudah dimengerti oleh orang lain. Perkataan ini juga mengandung empati kepada lawan bicaranya, menyenangkan, memberikan harapan, dan memotivasi orang lain untuk mendapatkan kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kelima, qawlan baligha, perkataan yang membekas pada jiwa. Adalah perkataan yang efektif, tepat sasaran, komunikatif, mudah dimengerti, langsung ke pokok masalah, dan tidak berbelit-belit. Agar komunikasi tepat sasaran, gaya bicara dan pesan yang disampaikan hendaklah disesuaikan dengan kadar akal seorang atau khalayak dan menggunakan bahasa yang mengesankan kepada jiwa mereka. Yang keenam, qawlan karima, perkataan yang mulia. Adalah perkataan yang mulia yang dibarengi dengan rasa hormat, mengagungkan, enak didengar, lemah lembut, dan bertata krama. Dalam konteks Quran Surah Al-Isra ayat 23, perkataan yang mulia wajib dilakukan saat berbicara dengan kedua orang tua,
kita dilarang membentak mereka atau mengucapkan kata-kata yang sekiranya menyakiti hati mereka. Qaulan karima harus digunakan khususnya saat berkomunikasi dengan kedua orang tua atau orang-orang yang harus kita hormati. Yang ketujuh, qaulan tsaqila, perkataan yang penuh makna, yakni perkataan yang berbobot dan penuh makna, memiliki nilai yang dalam, memerlukan perenungan untuk memahami dan bertahan lama. Dengan demikian, qaulan tsaqila juga berarti kata-kata yang syarat makna dari seorang ahli hikmah, sufi ataupun filosof. Qaulan tsaqila biasanya memuat sebuah konsep pemikiran yang mendalam, baik secara intelektual maupun spiritual. Yang kedelapan, ahsanu qaula, perkataan yang terbaik. Ahsanu qaula adalah penyampaian perkataan dengan pilihan kata terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, "Sungguh aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri." Fussilat ayat 33. Yang terakhir, qaulan azima, perkataan yang mengandung dosa besar. Berbeda dengan 8 qaulan sebelumnya. Qaulul azim ini merupakan ujaran yang mengandung penentangan yang nyata terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Termasuk jenis qaulan azima adalah setiap ujaran kebencian yang mengandung permusuhan dan penipuan. Perkataan jenis ini mudah sekali dijumpai di era internet. Media sosial telah banyak digunakan untuk menumpahkan fitnah, caci maki, dan menyebarkan perkataan kotor yang menjauhkan manusia dari jalan Allah. Demikianlah 9 macam qaul dalam Al-Quran yang bisa menuntun kita dalam bertutur kata. Semoga bermanfaat dan menjadi wasilah kebaikan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات. اللهم دفع عنا الغلاء والوباء والزنا والزلال والمحان وسوء الفتنة ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.